Ah, halo Pak, selamat pagi Pak. Ah ini Pak, aku mau permisi nih aku Pak. Hari ini aku nggak masuk dulu aku kerja Pak ya. Lagi sakit aku Pak. Iya Pak, iya udah berobat tadi tapi ke bidan. Iya Pak, aku nggak masuk. Oh, iya Pak. Terima kasih doanya Pak ya. Iya iya iya. Sama-sama Pak. Eh, Pak Uco, apa kau bilang tadi? Yang permisinya kau nggak masuk kerja? Kau bilang pula alasanmu sakit. Sakit apa kau rupanya? Nggak mau cok. Karena malas sekali nih aku kerja. Iya, malas aku. Nggak apa-apa sekali-sekali kayak gitu. Bisa. Malas? Iya lo mau cok. Ah, udahlah nggak apa-apa nih orang tadi. Malas kau kerja? Orang tadi udah diiyakan bosku itu kok. Pak Ucok, kerjaanmu itu sekarang ini, itu ladangmu loh, ladangmu. Kalau malas kau pergi ke ladangmu, otomatis ladangmu itu berumput, panjang, gak ada penghasilannya. Kan udah aku bilang, udah aku permisikan bagus-bagus. Orang itu pun udah tahu ya kalau aku sakit gitu. Jadi apa lagi masalahnya? Itu namanya kau Pak Ucok udah berbohong loh. Ini sehat bugarnya kau. Tapi kau bilang sama bosmu kau lagi sakit. Apanya maksudmu? Kan udah sempatnya aku permisikan. Enggak bisa itu. Cepat mandi kau sekarang, sarapan kau, pi kau berangkat kerja. Nanti kalau teman-temanmu, geng-gengmu yang di grup WA-mu itu, yang nelpon kau, yang di lapor sana, nggak pernah, sesakit apapun kau, nggak pernah kau menolak. Nggak pernah kau bilang aku lagi sakit. Kenapa giliran mau kerja, kau nggak kenapa-napa, sehat bugar kayak gini badanmu. Dengan alasanmu kau bilang sakit. Apa maksudnya itu? Pernah nggak kau berpikir Pak Uco? Sedangkan kau kerja full 1 bulan, gak cukup gajimu untuk keperluan kita sehari-hari. Konon kau mau libur. Libur kayak gini kau dengan alasan sakit yang tak ini. Mana lagi cukup? Kau tahu Pak Uco, di luaran sana banyak orang yang gak kerja loh. Banyak yang pengangguran. Sementara kau udah kerjaanmu bagus sekarang ini. Malas-malasan kau untuk berangkat kerja. Aman. Jadi kayak mana mau cok? Akan udah sempat aku permisikan. Ya udahlah. Mandi kau, sarapan baru berangkat. Kalau sampai nanti di kerjaan, kenapa masuk katanya? Udah sehat Pak. Udah minum obat tadi langsung sehat. Sayang kurasa Wak dipotong gajiku itu. Bilang aja kayak gitu. Biar tahu kok ya Pak Uco. Harga diri seorang laki-laki. Ya bekerja. Jadi sekarang jangan bermalas-malasan kau. Tahu kok Pak Uco. Di luaran sana. Banyak mengantri untuk masuk ke kerjaanmu itu loh. Di posisimu sekarang. Asal kau tahu juga Pak Ucok, meninggalkan itu gampang, tapi mencarinya itu susah. Pikirkanlah itu dalam-dalam, pikirkan itu bagus-bagus. Jadi sekarang bergerak kau. Betul juga yang dibilang mau cok ini ya. Harus aku syukuri apa yang udah aku di posisiku sekarang. Aku bisa bekerja. Banyak orang di luar sana sekarang pontang-panting untuk mencari pekerjaan. Betul. Harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Aku harus kerja. Mak, kalian bilang ke desa sana, ini semua utang-utang mama. Oh iya Parlai, ikas tulang itu tadi? Iya, Nggak nyangka mama bah, udah sebanyak ini rupanya. Padahal paling kurang-kurang 2.000, kurang 5.000. Tapi dikumpul-kumpul kayak gini, lumayan juga ini. Apa itu mau cok yang banyak itu kau bilang? Utang. Segitu utang musuh di sana. Wala, mau cok. Kok bisa lah kau berutang kayak gitu di kedai? Padahal ku kasih dia selalu uang belanja samamu. Bisa sebanyak itu utangmu. Namanya kurang uang belanja Pak Ocok tiap hari. Lagian itu bukan berutang langsung total itu. Yang kurang-kurang 5.000, 10.000. Rupanya banyak juga kalau dikumpul-kumpul. Makanya pala diminta ide itu. Iya pun mau cok yang kurang-kurang 10.000. Tapi kalau kau kayak gitu ha, jadi banyaknya. Makanya kau jangan boros sekali. Hemat kau udah berapa aku bilang. Jangan mentang-mentang bukan kau yang cari uang. Suka-sukamu. Utang. Nanti bukan pundakku ke situ yang bayar itu. Bukan pundakku nanti yang cari uang. Bukan keringatku yang bercucuran. Gitu loh proses pikiranmu ha.
utang-utang kau. Memang nggak bisa kau berhemat kau. Boros sekali. Bisa dibilang istri nggak pakai kau kayak gitu. Pak, berapa rupiah gaji bapak yang bapak kasih sama mama tiap bulan? Makanya sampai segitunya bapak marah. Ada rupiah 10 juta, boleh 10 juta. 5 juta yang bapak kasih sama mama. Baru Lian 10 juta, 5 juta. Gaji bapak pun 3 jutanya. Itu pun langsung kupotong untuk uang rokokku. Sama uang untuk aku di lapo sana. Mana sampai segitu? Ya udah, paling 2 juta lebih bapak kasih sama mama kan? Sampai di mana ya 2 juta coba? Sampai bapak bilang mama itu boros. Tahu ya bapak gaji bapak itu kecil. Tapi bapak suruh pula mama berhemat. Kalau yang 2 juta itu pun paling 2 juta lebih itu bisa dibagi-bagi mama. Dan masih ada utangnya di kedesaan sedikit-sedikit. Itu termasuk hemat kali, Pak. Sekarang kayak gini dulu, Pak. Gantian dulu bapak yang disuruh berhemat. Gak usah dulu bapak merokok. Gak usah dulu bapak nongkrong. Gak usah dulu bapak minum tua. Sanggup bapak. Uang yang aturan ke situ semua, bapak kasihkan sama mama. Pasti nggak ada lagi utang bapak di situ. Ya nggak bisa lah baru Lian, ku tinggalkan itu semua. Aneh kau. Ya udah, selama bapak nggak bisa meninggalkan itu semua, selama itu juga pasti ada utang mama di sana. Udah ya mak, biar bapak nanti yang bayar utang-utang itu. Shalom. Mau cok. Ku tengok tadi orang itu ngumpul-ngumpul di sana. Kau nggak diajak. Sepertinya kawan-kawanmu itu, satu gengmu itu, Mak Sarno, Mak Zulu, nggak suka lagi dia samamu. Kayaknya orang itu udah menjauh dari kau, Mak Ucok. Apa? Aduh. Emang gue pikirin. Aku dijauhin. Sorry, nggak rugi. Mereka menjauh, Pak Ucok. Sorry, nggak ngaruh sama aku. Aku, Pak Ucok, aku bilang samamu ya. Nggak takut aku dijauhi siapapun itu. Kecuali Tuhanku sama ini, duit, Pak Ucok. Kalau mereka nggak suka sama aku, Pak Ucok, itu masalah mereka, bukan masalahku. Aku, Pak Ucok, nggak pernah memutuskan hubungan dengan siapapun. Tapi, Pak Ucok, kalau mereka menjauhi aku, silahkan. Kupermudah jalan mereka. Selama aku tidak meminta makan sama mereka, dan selama mereka tidak memberi aku makan, atau apapun itu, tak masalah sama aku. Karena terkadang, Pak Ucok, orang menjauh dari kita, bukan karena kesalahan kita. Tapi, dari satu sisi, Pak Ucok, bisa jadi mereka tidak bisa lagi memanfaatkan kita. Makanya, mereka menjauh dari aku. Jika ada beberapa orang tidak menyukai kita, itu bukan karena kita jahat, tapi mungkin karena kebahagiaan kita menyakiti hati mereka. Jadi, jangan takut kau dijauhi sama orang, tapi takutlah kau dijauhi sama ini, duit ini. Karena kalau banyak duitmu, temanmu akan datang samamu. Bahkan keluarga akan mengakuimu sebagai keluarga. Bahkan teman-teman yang tidak kau kenal akan mengakui kau sebagai temannya atau sahabat dekatnya. Oke? Tos dulu. Udah, pergilah kau ke lapor, nah. Mabuk kau baru pulang ya. Kalau nggak mabuk jangan pulang, oke?